Ya, halo semuanya warga Sukma Bangsa. Perkenalkan, nama saya Feby Gracella dan saya kebagian dapat giliran buat cerita tentang success story. Nah, jadi pada kesempatan kali ini mau cerita sedikit tentang apa ya, kan standar sukses orang itu beda-beda dan saya merasa belum sampai di titik sukses yang bisa memotivasi semua orang gitu. Jadi saya mau cerita sedikit tentang kesuksesan saya waktu zaman SMA nih. Nah, ceritanya ini saya kasih judul Local Wisdom atau kearifan lokal. Nah, jadi ceritanya dulu kan waktu SMA itu, waktu saya SMA saya tergabung dalam namanya kelompok siswa pencinta alam. Nah, kegiatan kami itu ya nggak jauh-jauh beda sama teman-teman kelompok pencinta alam lainnya, kayak naik gunung, menanam pohon, dan lain sebagainya. Tapi ada nih satu yang membedakan kami. Kami tuh kegiatannya suka mengungkap misteri. Nah, jadi saya kan daerahnya itu di Poso, Sulawesi Tengah. Nah, di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah itu kita akrab dengan yang namanya peninggalan-peninggalan Belanda. Kan bangsa Eropa itu datang ke Indonesia dengan slogan 3D-nya kan, Gold, Glory, dan Gospel. Berdagang, memperluas wilayah kekuasaan, sama menyebarkan agama Kristen. Nah, kebetulan kami di sana itu dapat gospelnya. Makanya itu kenapa kami cenderung menghormati orang Belanda. Karena mereka membawa peradaban ke daerah kami. Mereka bangun tempat ibadah, mereka bangun sekolah, dan mengajarkan banyak hal. Ya, jadi nanti kalau teman-teman itu jalan-jalan ke daerah saya di Tentena itu ada patung selamat datang, baru masuk ke Tentena itu langsung ketemu ada patung 2 orang sendeling Belanda yang bawa masuk agama Kristen di daerah Poso. Nah, singkat cerita kan si sendeling-sendeling Belanda ini atau pendeta-pendeta dari Belanda ini banyak meninggalkan literatur di daerah kami. Nah, dari salah satu literatur yang saya baca, di situ dideskripsikan bahwa masyarakat suku Pamona, suku yang ada di Poso itu dideskripsikan dengan kata tribe. Tribe itu dalam artian kayak suku yang asing gitu, suku yang masih primitif. Nah, dan dari salah satu literatur yang saya baca itu ada diceritakan tentang sebuah desa namanya Tandongkasa. Nah, kalau di literatur Belanda itu Tandongkasa ini adalah sebuah desa yang kemudian dihancurkan sama Belanda karena mereka melakukan praktek penyembahan berhala. Ya, konon katanya ada 2 patung nih di sana, ada patung manusia sama patung naga. Katanya si patung naga ini udah dihancurkan sama bangsa Belanda, tapi masih ada satu patung naga yang tersisa. Katanya mau dibawa sama bangsa Belanda, tapi karena satu dan lain hal jadi tidak bisa dibawa, akhirnya ditinggal. Nah, akhirnya kami, si kelompok pencinta alam tadi ini tergerak hati untuk mencari patung naga itu. Singkat cerita kami berbekal literatur itu, kami berbekal juga dengan tanya-tanya ke warga sekitar, mereka kurang tahu, katanya itu mungkin cuma kayak dongeng gitu. Tapi kita punya literatur nih, jadi pasti kemungkinan ada. Jadi dengan kami coba ambil peta lama, peta Belanda zaman dulu, yang di peta itu masih ada nih desa-desa tua, yang kalau kita bandingkan dengan peta terbaru, kayaknya udah tidak ada, sudah banyak dihapuskan desa-desa itu. Terus kita layout petanya, sampai kita dapat titik koordinatnya, ketemulah nih lokasi desa Tandongkasa ini. Singkat cerita kita bikin ekspedisi, namanya ekspedisi Tandongkasa, untuk mencari sisa-sisa peradaban kampung Tandongkasa dan patung naga tadi. Ya, sedang kami melakukan perjalanan, setiap kali ketemu warga desa, katanya mereka tidak tahu, mulai putus asa nih, tapi akhirnya berbekal kesabaran dan pencarian kita ketemu akhirnya sama si desa Tandongkasa ini. Kalau zaman sekarang setahu saya menurut masyarakat Tandongkasa itu bukan nama desa tapi nama sebuah angin yang berhembus dari ujung Danau Poso. Begitu dikenal kata Tandongkasa ini di masyarakat modern hari ini. Nah, akhirnya kita ketemu sisa-sisa kampung tua Tandongkasa. Berarti benar nih tulisan yang kami baca itu. Tapi kami tidak ketemu sama patung naganya. Nah, sedikit kecewa, akhirnya kita pulang. Tapi di perjalanan pulang ketemu satu orang kakek. Ada kakek-kakek baru pulang kebun. Katanya kita ngomong-ngomong bicara soal dengan kakeknya, kemudian kakeknya bilang, "Oh, saya tahu lokasinya di mana." Nah, jadi mulai ada titik terang nih. Oke, jadi si kakek tadi mengantarkan kami. Katanya kalau mau lihat patung naga itu kebetulan dekat sama kebunnya dan dia sering lihat. Dia tahu patung naga yang kita maksud.
Akhirnya si kakek tadi mengantarkan kami, katanya kalau mau ke Patung Naga kita harus lewat danau, jadi kita harus nyebrang pakai perahu. Tapi kita nggak punya perahu nih, ya, tapi tenang, si kakek punya solusi, dia punya cucu. Kebetulan cucunya itu namanya Holly, saya ingat sekali cucu dari kakek itu namanya Holly. Dia bawa kita naik perahu, sampailah di lokasi Patung Naga itu. Ya, jadi saya nih yang ekspektasinya ketinggian, di ekspektasi saya bentuk naganya itu kayak naga-naga Cina gitu yang kayak ular panjang. Tapi ternyata kalau teman-teman pernah nonton kartun How to Train Your Dragon, nah gitu, naganya bentuknya kayak itu. Jadi dengan sangat tidak menghargai kearifan lokal yang ada, saya yang posisinya masih ada di atas perahu itu mengeluh gitu, saya protes, saya bilang itu kan bebek, bukan naga, itu kayaknya patung bebek deh gitu-gitu. Tapi sambil bicara begitu tiba-tiba terjadi angin kencang. Nah saya bingung juga, entah itu fenomena alam atau karena saya yang menghina kepercayaan yang ada di situ. Tiba-tiba ada angin kencang, terus perahu yang kita naiki itu bocor. Ya, tapi singkat cerita saya merasa mungkin itu ya emang karena perahunya bocor. Singkat cerita perahunya harus kita kuras, kita hampir setengah tenggelam, tapi syukur kita masih selamat. Nah, sejak saat itu kita mulai makin gencar melakukan yang namanya ekspedisi memecahkan misteri. Ada satu daerah yang kemudian kami kunjungi lagi, itu sangat menarik teman-teman. Dia itu ada di perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, namanya Watu Mura'a. Nah, tempat ini adalah tempat yang jarang dikunjungi karena banyak mitos-mitos, bahkan masyarakat desa pun takut karena banyak mitos, mulai dari jangan sebut nama hewan-hewan yang ada di kampung kayak anjing, ayam, kambing, sapi, kayak itu jangan disebut. Kemudian katanya di situ itu ada sebuah batu bentuknya kayak gong, jadi ketika kita pukul akan bunyi. Katanya itu batu itu jangan sampai dipukul karena nanti nenek moyang akan marah dan akan mengutuk siapapun yang memukulnya. Nah, kita dengar yang kayak gitu makin penasaran dong. Akhirnya kita punya misi untuk pergi ke sana dan memukul gong itu. Nah, sudah akhirnya singkat cerita kita bikin perjalanan, kita namakan dia ekspedisi Watu Mura'a. Perjalanan yang cukup jauh, sekitar 3 hari perjalanan untuk tiba di lokasi yang namanya Watu Mura'a ini. Sampai di sana ternyata itu adalah, terlepas dari cerita mistisnya, itu adalah tempat yang sangat menakjubkan. Karena bentuknya itu kalau teman-teman pernah bayangkan, dia itu kayak Candi Borobudur sebesar itu dan terbentuk dari stalaktit dan stalagmit. Kemudian kalau diperhatikan di situ juga terdapat beberapa fosil kerang dan batu karang. Jadi bisa disimpulkan mungkin berjuta-juta tahun yang lalu itu adalah sebuah laut purba. Dan itu sangat-sangat menarik. Nah, kemudian sampai di sana kita ketemu yang namanya batu gong itu dan kita pukul dan ya nggak terjadi apa-apa. Dan sejak saat itu kita membuktikan, kita bikin tulisan, kita membuktikan bahwa ini bukan tempat mistis yang tidak bisa dikunjungi. Apalagi kalau ini dikembangkan sebagai tempat wisata, dibuat jalan yang bagus, pasti banyak turis-turis asing yang mau berkunjung. Karena tempat ini sangat-sangat menarik dan belum banyak yang eksplor. Nah, dan terakhir perjalanan kita adalah ke Marisa. Marisa itu adalah sebuah kampung yang didiami sama suku Wana. Suku Wana itu artinya hutan, sepengetahuan saya. Tapi orang di sana tidak suka disebut sebagai orang Wana. Mereka pengennya dibilang orang Ta'a gitu. Ta'a itu nama sukunya. Ta'a ini adalah satu suku yang masih satu rumpun sama Poso, Kaili, begitu sepengetahuan saya. Silakan dikoreksi ya kalau saya salah. Kemudian kami pergi ke sana dengan segala kearifan lokalnya. Kami dihargai apa kearifan lokal yang ada. Misalnya kita di sana tidak boleh menyebut kata buaya karena mereka mempercayai buaya itu adalah leluhurnya mereka. Kemudian ada satu danau yang kami lewati namanya Ranobae dan menurut mitos tidak boleh ambil air dari situ. Nah, kemudian singkat cerita kami memulai perjalanan. Di sana itu tempatnya sangat bagus. Mirisnya di sana ada sekolah, tapi anak-anaknya tidak dapat pendidikan karena sekolahnya juga nggak ada gurunya gitu. Saya nih sebagai waktu itu masih SMA, tapi saya suka ngajar dan kemudian saya jadi mahasiswa ilmu pendidikan dan sekarang saya jadi guru. Hati saya sangat tergerak untuk mengembangkan pendidikan yang ada di sana. Jadi siapa tahu teman-teman warga Sukma Bangsa dan siapapun yang nanti nonton video ini, kalau tergerak hatinya atau berminat, ayo sama-sama kita ke sana yuk. Jangankan pendidikan teman-teman, agama saja di sana belum ada. Nah, jadi
ayo kita ke sana sama-sama. Siapa tahu kita bisa membangun peradaban yang ada di sana kan. Jadi moral of the story kali ini adalah pepatah kan bilang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi memang seharusnya kita menghormati local wisdom atau kearifan lokal yang ada, tapi jangan sampai mitos-mitos atau kearifan-kearifan lokal itu malah menghambat kemajuan dan peradaban. Karena pembangunan itu baik, walaupun eksploitasi dan pembangunan yang berlebihan itu ya tidak baik. Tapi kalau pembangunan yang tetap menghargai kearifan lokal dan demi kemajuan itu baik, dan mari sama-sama kita kembangkan. Ya mungkin itu dulu cerita dari saya, nanti kalau rame kita lanjut deh ke part 2. Terima kasih.